Depan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zaki Nur Rafiq. Saya Raihan dan Abdillah. Saya Wahyu Mujabudi. Saya Ilham Java Pratama. Saya Aura Bagasri Adalah Isi. Saya Kaila Firdaus. Saya Angel Hayu Mangsa Siensa. Saya Farah Hasan. Saya Farah Maria. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik yang diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah. Secara umum, artikel ilmiah digolongkan menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel penelitian adalah laporan hasil penelitian yang dikemas sedemikian rupa menjadi sajian yang menarik. Sedangkan artikel non-penelitian tidak didasarkan pada riset, melainkan berupa ulasan atau kajian konsep. Perbedaan utama terletak pada strukturnya, di mana artikel penelitian memiliki bab metode penelitian. Sekarang, mari simak bagian-bagiannya. Sistematika teks artikel ilmiah, khususnya artikel hasil penelitian, mengikuti urutan baku. Urutannya meliputi judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Pertama, kita mulai dari judul. Judul artikel ilmiah harus memenuhi 3 kriteria utama. Pertama, judul harus singkat dan tepat. Kedua, judul wajib mampu menggambarkan keseluruhan isi naskah secara ringkas. Ketiga, judul harus khas, akurat, dan menunjukkan fakta aktual dari isi artikel. Yang perlu diperhatikan, judul pada artikel ilmiah biasanya bersifat indikatif, yaitu hanya merujuk pada pokok bahasan. Judul tidak langsung berisi informasi yang merangkum simpulan. Fungsi judul adalah memberikan gambaran fokus utama penelitian. Setelah membahas judul, kita beralih ke ringkasan inti dari artikel, yaitu abstrak. Bagian krusial dari artikel adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan padat dari keseluruhan artikel. Semua bab harus terwakili di sini, mulai dari pokok persoalan, metodologi, hasil temuan, hingga simpulan. Dalam penulisannya, terdapat 3 bentuk pernyataan abstrak. Ada yang indikatif yang hanya memberikan indikasi cakupan naskah, informatif yang memuat tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan, serta perpaduan keduanya. Berdasarkan fungsinya, ada tipe informatif yang dirangkum komprehensif, biasanya dipakai di jurnal, dan tipe deskriptif yang lebih singkat untuk pertemuan ilmiah. Terakhir, di bawah abstrak kita wajib mencantumkan kata kunci atau keywords yang berfungsi sebagai subjek indeks dan mewakili masalah utama penelitian. Setelah abstrak, kita masuk ke bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pembuka dan harus meyakinkan pembaca mengapa penelitian ini penting. Kandungan pendahuluan mencakup 3 hal utama. Pertama, menjelaskan pokok persoalan yang dieksplorasi. Kedua, memberikan alasan kuat tentang pentingnya persoalan tersebut untuk diteliti. Dan yang ketiga, menyinggung cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi masalah tersebut. Pada bab pendahuluan, teori yang menjadi landasan sudah harus disinggung sekilas. Untuk artikel penelitian, kita juga harus menyinggung keterkaitan riset yang dilaporkan dengan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya. Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari penelitian yang berisi uraian, ringkasan, dan analisis kritis terhadap semua sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel, jurnal, buku, dan laporan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, menguji teori yang ada, dan menyoroti topik yang kontroversial. Isi utama dari tinjauan pustaka memuat ulasan teori yang menjadi acuan untuk memecahkan pokok permasalahan yang akan dibahas. Ulasan ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah uraian rinci tentang teori atau pendekatan yang dipilih sebagai landasan untuk analisis data. Ulasan kedua adalah tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada. Pada bagian metode penelitian merupakan bagian jantung dalam artikel ilmiah karena menjelaskan uraian tentang jenis, desain, serta tata cara pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan. Pada bagian ini, peneliti harus menguraikan pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen atau pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Juga harus memperhatikan teknik pengumpulan data perlu dijelaskan secara rinci, seperti penggunaan kuesioner, wawancara, observasi, atau pengukuran laboratorium.
Selain itu, teknik analisis data harus dipaparkan secara jelas, misalnya analisis statistik deskriptif atau analisis tematik untuk penelitian kualitatif. Seluruh langkah operasional tersebut harus didokumentasikan secara jelas agar penelitian dapat mudah dipahami dan direplikasi oleh peneliti lain secara tepat akurat. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil berisi data atau temuan yang diperoleh dari penelitian. Semua data ditampilkan sesuai jenisnya, bisa dalam bentuk tabel, grafik, gambar, atau diagram. Selanjutnya pada bagian pembahasan, yaitu menjelaskan makna dari hasil penelitian berdasarkan teori pada tinjauan pustaka. Di sini kita menjawab masalah penelitian, membandingkan data yang diperoleh, serta memberikan penjelasan sehingga dapat ditarik kesimpulan atau teori yang lebih umum. Simpulan merupakan inti dari bagian penutup sebuah artikel. Di bagian ini kita menguraikan penegasan bahwa pokok persoalan yang diajukan dalam bab pendahuluan telah ditanggapi dan dijawab secara tuntas. Poin utama yang harus dipastikan adalah simpulan harus menegaskan bahwa temuan yang dijelaskan dalam pembahasan telah menjawab rumusan masalah secara logis dan tuntas. Simpulan juga harus bersifat final serta memberikan suatu perspektif baru. Bagian terakhir dan tak kalah penting adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi seluruh sumber yang digunakan dalam penulisan artikel seperti buku, jurnal, dan situs web. Terdapat dua ketentuan utama dalam penyusunan. Yang pertama, sumber ditulis secara alfabetis. Yang kedua, format penulis harus konsisten, misalnya menggunakan gaya APA atau MLA. Setiap sumber yang dicantumkan harus sesuai dengan yang dirujuk dalam artikel. Demikian pemaparan kami mengenai teknik penulisan artikel ilmiah. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan memberi pemahaman yang lebih jelas. Terima kasih.